Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizka dengan NIM 191604038, Fiona Rosalina dengan NIM 191604039, dan Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 191604040 akan menjelaskan mengenai materi laporan laba rugi, pendapatan ataupun revenue. A. Karakteristik pendapatan. Menurut Patton dan Littleton, pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Hasil akhir dari aliran fisik tersebut berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Dari aspek moneter, Patton dan Littleton menghubungkan pengertian pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Jadi, atas dasar konsep kesatuan usaha, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk aktiva ke dalam perusahaan. Dasar pendekatan ini, konsep pendapatan seperti yang diungkapkan oleh Belkowi dapat diskemakan sebagai berikut. Di dalam skema ini terdapat pendapatan, yang dimana terbagi atas konsep aliran masuk dan konsep aliran keluar. Di dalam konsep aliran masuk terdapat aliran masuk aktiva dan kenaikan aktiva. Sedangkan di dalam konsep aliran keluar terdapat aliran keluar barang dan jasa, serta penjualan barang dan penyerahan jasa. Terdapat pendapatan dan untung ataupun gains. Di dalam topik ini perlu kita pahami bahwasanya pendapatan dan untung itu merupakan suatu hal yang berbeda, yang dimana hal ini disebabkan jumlah rupiah aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi. Namun demikian, tidak semua transaksi menunjukkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari yang pertama, transaksi modal ataupun pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. Yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan anak perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan, ataupun temuan. Dan yang keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Yang dimana dari keempat elemen di atas sebenarnya hanya nomor 4 yang merupakan sumber utama pendapatan, yaitu penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk ataupun penyerahan jasa. Namun demikian, penentuan elemen pendapatan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Pandangan secara luas tentang pendapatan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. Jadi, semua perubahan aktiva yang disebabkan dari kegiatan nomor 2 dan nomor 4, yaitu untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan anak perusahaan, serta penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk ataupun penyerahan jasa, dapat dikatakan sebagai bagian dari elemen pendapatan. Serta, dalam pandangan yang lebih sempit lagi mengenai pendapatan, hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak masukkan elemen untung ataupun gains yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Jadi, pandangan ini lebih mengutamakan elemen pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan yang menjadi tujuan utama perusahaan. Sementara, untung ataupun gains merupakan aliran aktiva yang masuk ke dalam perusahaan, yang berasal dari kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Martin mengatakan bahwa untung ataupun gains timbul dari kegiatan sampingan bukan kegiatan utama. Contohnya, capital gains dari penjualan investasi yang diperoleh bukan dengan maksud untuk dijual kembali. Upaya membedakan gains dengan pendapatan memberi fleksibilitas tentang definisi yang lebih tepat dan terpisah dapat diterapkan untuk setiap jenis transaksi. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan, pemisahan pendapatan dan untung ataupun gains kemungkinan akan lebih
informatif dibandingkan memasukkan untung sebagai bagian dari pendapatan. Dengan cara demikian, pemakai laporan keuangan dapat mengetahui dengan jelas kenaikan nilai aktiva perusahaan tersebut berasal dari kegiatan utamanya atau kegiatan sampingan. Yang B. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk ataupun jasa dalam suatu transaksi yang bebas ataupun arm's length transaction. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima ataupun akan diterima dari transaksi penjualan. Dalam beberapa hal, nilai tersebut mungkin ekivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Misalnya, penjualan kas sebesar Rp100.000 akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp100.000. Akan tetapi, untuk penjualan yang pembayarannya dilakukan pada periode berikutnya, mungkin akan menghasilkan pendapatan yang kurang dari Rp100.000. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya potongan yang diberikan atas penjualan tersebut. Pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan earning process. Secara konseptual, pendapatan dianggap berbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Selanjutnya, ada realisasi pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun kontrak penjualan. Yang D, ada pengakuan pendapatan. Yang pertama, kriteria pengakuan pendapatan. Secara umum, ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Menurut FASB 1980, dalam SFAC nomor 5, kriteria tersebut adalah yang A telah terrealisasi, realized, yaitu bila terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klien untuk menerima kas. Yang B, ada pendapatan telah terbentuk, earned, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Yang kedua, saat pengakuan pendapatan. Berikut ini pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik, diantaranya sebagai berikut. Yang A, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Yang B, pendapatan diakui saat produk selesai. Yang C, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Dan yang terakhir ada D, pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria itu berbeda tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyedia jasa. Yang pertama, penjualan barang. Paragraf 14 IAS 8 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko dan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalih ke entitas. Dan yang kelima, biaya yang muncul atau yang akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Yang kedua, penyedia jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi handal diakui dengan dasar tingkat penyesuaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Yang kedua adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir pada entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode
periode pelaporan dapat diukur secara handal. Yang keempat, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. Yang kelima, pada paragraf 26, jika akun transaksi penyedia jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang F. Studi kasus. PT Batu Nunggal Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate. Kasus ini menggunakan data proyek Batu Nunggal Perkasa pembangunan rumah tinggal 2 lantai dengan tipe 230/300. Proyek ini memiliki masa pengerjaan 7 bulan pada 2 periode yang berbeda, yaitu 2 bulan pada tahun 2001 dan 5 bulan berikutnya pada tahun 2002. Rumah ini sudah dipesan oleh pelanggan dengan nilai kontrak penjualan sebesar Rp359.093.046. Pelanggan sudah membayar uang muka sebesar 10% dari nilai kontrak. Total proyek sebesar Rp332.493.561. Bagaimana pelakuan akuntansi untuk mengakui pendapatan yang terjadi selama November sampai Desember pada saat perusahaan hendak menyusun statement keuangan 2017 kos aktual November sampai Desember untuk proyek ini sebesar Rp80.715.432. Pelakuan akuntansi untuk transaksi ini yaitu kas di debit senilai Rp39.909.304, piutang di debit dengan nilai Rp323.183.742. Jadi total pendapatannya Rp35.909.304 ditambah dengan Rp323.183.742. Jadi jumlahnya Rp359.093.046. Pendapatan yang diakui selama November sampai Desember 2001 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dijual dengan pendapatan kontrak tangguhan Rp86.182.331 di debit dan di kredit pendapatan kontrak senilai Rp86.182.331. Jadi presentasenya melalui metode cost to cost method, yaitu 24% dikali Rp80.715.432 dibagi 332.493.561. Jadi totalnya Rp86.182.331. Yang kedua, Red Crispy merupakan salah satu produk dari PT Makmur Inovasi Pangan, divisi jasa boga bersama yang diwaralabakan untuk menjawab perwaralaba atau franchise. Terdapat 3 pilihan investasi yang ditawarkan, yaitu pertama, counter statis dengan nilai investasi 10 juta. Kedua, tipe becak yang menelan dana 12 juta. Yang ketiga, tipe kafe dengan nilai investasi 25 sampai 60 juta tergantung luas lokasinya. Harga tersebut hanya untuk mendapatkan peralatan dan pelatihan. Sementara itu, bumbu, bahan baku, karyawan, dan keperluan tambahan lainnya dibeli secara terpisah. Free royaltinya 5% dari omset yang dibayarkan setiap bulan. Bila diasumsikan seorang investor memilih jenis investasi tipe kantor statis dan telah membayar uang muka 10% dari nilai kontrak. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan bagi PT Makmur Inovasi Pangan? Diasumsikan pula setelah berjalan bulan pertama, investor memperoleh omsetnya yaitu kas di debit sebesar 1 juta, piutang di debit 9 juta, jadi total pendapatan jasa waralabanya 10 juta di kredit. Pada saat PT MIP sudah menyelesaikan kewajiban kepada pihak franchise, maka pendapatan sudah dapat diakui. Pendapatan jasa waralaba tanggungan di debit sebesar 10 juta dan pendapatan jasa waralaba sebesar 10 juta. Pada saat PT MIP menerima royalti fee 5% omset bulan pertama dari pihak franchise, maka catatan akuntansinya yaitu kas 300 juta di debit dan pendapatan jasa waralaba
Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.